Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya melanjutkan materi mata kuliah e-bisnis untuk pertemuan 4. Infrastruktur dasar e-bisnis. Di sini infrastrukturnya ada hardware, ada software, ada konten atau sistem aplikasi, dan ada data di sini yang digunakan untuk memberikan layanan e-bisnis untuk para customer. Ya, standar aja hardware ini ada komputer, ada laptop, ada gadget. Kalau software ini adalah software-software pendukung untuk membuat satu sistem aplikasi. Kalau konten ini aplikasi yang sudah jadi berbentuk web, berbentuk sistem aplikasi yang bisa di-download melalui Play Store. Kalau data ini adalah data-data produk, bisa data pelanggan, bisa ya data ekspedisi yang mendukung dalam sistem e-bisnis bisa. Infrastruktur dasar e-bisnis. Infrastruktur dasar e-bisnis harus memadai, cepat, dan memiliki responsibilitas tinggi. Merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang mengadopsi e-bisnis karena hal tersebut akan mempengaruhi kualitas pelayanan. Ya, jadi di sini infrastruktur dasarnya itu harus cepat, memadai. Nah, ini sistem, ya, sistem yang dibangun menggunakan database, mudah diakses, dikenal masyarakat, bisa di-download melalui aplikasi Play Store, dan memiliki responsibilitas tinggi. Ya, ini harus bisa dipertanggungjawabkan secara kasarnya gitu. Jadi sistemnya stabil, tidak mudah error ketika sudah dikenal publik, diakses banyak masyarakat, server tidak down. Ya, jadi bisa memberikan layanan yang berkualitas untuk customer. Internet. Nah, mengapa internet? Ya, yang utama di sini e-bisnis itu perlu viral. Karena dengan viral bisnis kita bisa dibeli oleh masyarakat luas. Percuma saja kalau kita menggunakan sistem e-bisnis tapi web atau aplikasi kita tidak diketahui orang, maka produk kita di situ susah untuk terbelanjakan, ya. Sosial media, ya, salah satu media yang lagi in sekarang ini sosial media. Ketika kita tidak mempunyai web, tidak mempunyai aplikasi, kita bisa menggunakan ini secara gratis, memposting produk-produk kita agar diketahui oleh masyarakat. Weblog, nah ini juga bisa dipakai, gratis juga, ya, kita bisa membuat weblog kapan aja, berapa aja, tidak harus satu, bisa lebih dari satu, ya. Misal kita membangun satu sistem belanja online lebih dari satu produk. Networking, nah di sini karena internet seperti kita ketahui adalah jaringan terbesar di seluruh dunia, maka ketika kita menggunakan ini, ya, otomatis produk kita terhubung dengan jaringan yang besar di seluruh dunia. Jadi bisa jadi produk kita ini tembus ke pasar internasional. Marketing, nah dengan internet ini secara gampang kita bisa memasarkan produk. Ya, anggap aja menggunakan YouTube. Ketika kita mempublish produk kita ke YouTube dan dapat misal 10.000 viewer, berarti sama dengan kita membagikan 10.000 kartu nama ke customer secara gratis. Ya. Cuman ini ya channel kita harus viral, channel kita harus banyak diketahui orang. Nah, gimana caranya? Ya kita promo channel kita, kita promo YouTube kita promo web kita, nggak usah mulu-mulu deh. Yang dekat-dekat dulu, teman dekat, komunitas kita, ya, teman-teman nongkrong, atau di suatu organisasi dan lain-lain. Selanjutnya website. Nah, ini seperti weblog, cuman kalau website ini sudah dilengkapi dengan database, kita bisa memasukkan produk-produk kita ke dalam suatu database sehingga mudah dalam pencarian. Ya, nah ini
konsep dasar kenapa kita menggunakan internet. Saya YouTuber. Saya mempromosikan produk saya karena produk saya di sini jasa, ya, agar bisa diketahui banyak orang. Ya udah, kita publish saja, entah itu melalui status, entah itu melalui sosial media, dengan memperhatikan kata kunci atau keyword, ya, yang kita susun di sosial media kita, agar ketika orang mencari di Google itu sosial media kita muncul di halaman 1 Google, ya. Kalau belum muncul, ya kita benahi lagi keywordnya menggunakan tool keyword sehingga kita menang di mesin pencari. Next, sekilas rutinitas di internet. Nah, ini standar aja, mungkin Anda sudah sering pakai Google Doc, email, terus jejaring sosial, nah streaming YouTube ini yang lagi in, ya. Orang banyak beralih nonton YouTube daripada nonton televisi. Kenapa? Karena kita bisa searching sesuai dengan keinginan kita. Misal kita mau nonton YouTube yang produk-produk kecantikan, ya udah kita tinggal searching di situ. Kita mau nonton YouTube untuk yang peralatan olahraga, nah itu kita tinggal searching di sini. Dan tutorial-tutorial tentunya, ya, banyak. YouTube ini bisnis yang menjanjikan. Kenapa? Karena dengan kita mengupload video di situ, itu investasi. Kita berinvestasi video. Karena viewer YouTube itu tidak berkurang, dia nambah terus setiap harinya. Apalagi kalau usia channel kita sudah lama, maka channel kita, keyword-keyword yang kita pasang di YouTube itu sudah terindeks di Google, sehingga membantu dalam proses pencarian. Dapat uang nggak? Dapat, ya, dapat uang di sini. Jadi tanpa kita menjual produk pun, kalau channel kita ditonton banyak orang, itu sudah menghasilkan dolar. Kenapa? Karena banyak iklan muncul di sini. Ya, jadi Google dan YouTube itu bekerja sama menyediakan layanan suatu video yang mana di situ bisa muncul iklan. Ya, semakin banyak iklannya, pendapatan kita semakin besar. Mungkin Anda sudah tidak asing, ya, seperti Atta Halilintar, Ria Ricis, terus artis-artis yang lain sekarang di masa pandemi WFH semuanya beralih ke YouTube. Dan mereka tidak memulai dari nol ini, karena mereka sudah punya fans, sudah punya pengikut. Jadi ketika mempublish satu channel video, langsung otomatis viewernya banyak. Beda dengan kita, kalau kita nggak usah mulu-mulu deh. Ya, teman-teman kita dulu aja, atau relasi-relasi kita yang mau menonton video kita, produk kita, syukur-syukur bisa membeli, maka akan membantu di sini, ya. Next. Nah, ini platform internet. Posisi kita sebagai pengguna di sini ada laptop, ada HP, ada tablet, ya, ada desktop. Nah, di dalam internet ini ketika kita menyusun aplikasi, di sini membutuhkan database, membutuhkan jaringan, membutuhkan komputer, membutuhkan konten, ya. Konten ini ya isi dari sosial media kita, entah itu foto, entah itu video. Seperti para YouTuber, kenapa setiap hari membuat konten? Karena di sini menyediakan layanan untuk bisa menampilkan iklan. Ya, selain dia memasarkan produk, maka dia bisa beradvertising di situ. Next, proses bisnis. Proses e-bisnis. Proses bisnis adalah arus kerja atau alur dari bahan baku, informasi, dan pengetahuan seperangkat aktivitas. Proses juga mengacu pada cara unik di mana manajemen memilih mengkoordinasi pekerjaan. Ya, ini alur kerja e-bisnis. Coba nanti saya kasih tugas untuk mempelajari dulu deh. Mempelajari gimana sistem kerja OLX. Gimana sistem kerja Tokopedia, gimana sistem kerja blibli.com, sehingga Anda ada gambaran, oh bagaimana membangun suatu portal belanja online yang standar, yang disukai masyarakat, yang end user mudah diakses, tidak mudah drop, stabil sistemnya, ya.
SIM, Sistem Informasi Manajemen. Nah, ini kita pelajari masuk mata kuliah, berfungsi untuk mengotomatisasikan tahap-tahap proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual. Sudah tidak musim sekarang kerja manual, semuanya sudah berbasis sistem, makanya ini konsumsi para mahasiswa IT ya. Kalau Anda sampai tidak kerja setelah lulus, itu eman-eman. Karena sekarang banyak tenaga IT dibutuhkan. Ya. Banyak perusahaan yang merekrut tenaga IT dan berani membayar mahal karena musimnya sekarang sudah berbasis sistem. Nggak usah ini deh, kerja sendiri juga bisa, jualan online bisa, menjadi YouTuber bisa, menjadi reseller bisa, ya. Mungkin bisa dirintis dari sekarang. Anda bisa bikin channel YouTube dari sekarang, terus mengupload tugas-tugas, ya. Nanti akan saya kasih tugas presentasi di situ, sehingga nanti 2 atau 3 tahun ke depan mungkin ada saja video Anda yang sudah viral, ditonton banyak orang, dan itu menjadi brand Anda. Ini loh saya, ini loh Arif Setiawan, gitu ya. Next, proses bisnis. Sebuah organisasi perusahaan besar umumnya memiliki banyak sistem informasi yang berbeda, ya. Jadi di suatu perusahaan itu biasanya sistemnya tidak cuma satu, ya, bisa banyak sistem di sana dan semuanya terintegrasi. Contoh aja, kayak di UMK itu punya sistem absensi dosen, punya sistem absensi mahasiswa, punya sistem informasi karyawan, punya sistem portal, punya sistem sunan, punya sistem penggajian, dan lain-lain. Ya. Manajer akan sangat mungkin mengalami waktu yang cukup lama dan sulit untuk menyatukan data yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang komprehensif. Nah, ini dibantu oleh sistem. Kalau mempunyai sistem yang integrasi tidak butuh waktu yang lama, ya, karena sistem juga digunakan untuk pengambilan keputusan pimpinan. SIM dan IT. Nah, ini dua komponen yang saling berhubungan. Mengubah arus informasi, menggantikan langkah berurutan dengan tugas yang dapat dilakukan secara bersamaan, ya. Jadi di suatu perusahaan itu ketika mau mendevelop sistem SIM, sistem informasi manajemen, itu juga butuh teknologi informasi, juga butuh mengembangkan sistem jaringan di perusahaan, juga butuh server database, juga butuh akses internet dan lain-lain, ya. Menghilangkan penundaan pada pembuatan keputusan dengan teknologi online. Nah, sekarang semua perusahaan itu berlomba-lomba mengonlinekan produknya. Tidak hanya perusahaan, mungkin Anda juga bisa. Anda mau jualan apa? Jilbab, ya, tinggal di onlinein aja, iseng aja, upload, hari ini upload, besok upload, setiap hari upload. Dengan prinsip kalau teman-teman dari reseller online, ya, sudah upload apa Anda hari ini? Sudah menawarkan produk apa Anda hari ini? Tidak usah mikir pembeli, ya. Saya mau ngupload ini, jangan-jangan nanti nggak ada pembeli. Saya mau ngupload video ini, jangan-jangan nanti nggak ada yang nonton. Nggak usah mikir gitu. Pokoknya upload aja, ya. Entah itu produk bagus, entah itu produk standar, entah itu video bagus, entah itu video standar. Saya bikin video, toh nyatanya jelek-jelek juga tetap ada yang nge-view. Ya, 1000 view per hari itu udah lumayan, ya. Next, aplikasi perusahaan merupakan sistem yang melingkupi area fungsional, berfokus pada menjalankan proses bisnis. Nah, ini setiap perusahaan sekarang berlomba-lomba membuat sistem aplikasi, ya, sehingga customer itu bisa dengan mudah mengakses produk-produk perusahaan. Tinggal mendownload aplikasinya. Nah, di situ sudah banyak produknya. Masyarakat tinggal beli melalui aplikasi, bisa di-download di Play Store, ringan, stabil, gratis downloadnya, ya. Tinggal masyarakat di situ jika tertarik tinggal membeli. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa menggunakan jasa aplikasi portal yang sudah besar di Indonesia. Ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada OLX, Blibli.com, ya. Kalau kita buka di situ ribuan produk muncul setiap harinya dengan harga yang variatif. Jadi antar produk itu bisa beda-beda harganya. Kenapa? Karena di situ banyak reseller. Satu perusahaan memproduk jilbab misal,
memposting jilbab dengan harga 50.000. Nah, itu nanti di situ banyak reseller menjual dengan harga 60.000, dengan harga 75.000 dan seterusnya. Boleh aja, sah aja. Toh hanya reseller ya, tidak mencuri produk tapi hanya ikut membantu menjualkan. Aplikasi perusahaan. Nah, di sini behind the skin perusahaan-perusahaan portal e-commerce besar itu menerapkan ini. Dan ini adalah kerjaannya tenaga-tenaga IT. Ya, bagaimana sistem itu bisa kuat, bisa terstruktur, bisa stabil. Nah, itu menggunakan teori dasar ini. Ya, oke, kita bahas satu persatu. ERP, perencanaan sumber daya perusahaan. ERP adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa, yang berperan mengintegrasikan dan mengotomatisasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi produksi maupun distribusi di perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan manufaktur itu apa? Perusahaan manufaktur itu perusahaan yang menyediakan bahan baku, ya, maupun jasa. Jadi bahan baku itu bisa dibilang kalau kita melihat kain, ya, itu ada perusahaan yang memproduksi kain. Nah, ini perusahaan produksi. Kalau perusahaan manufaktur itu perusahaan yang memproduksi bahannya, kapas dan lain-lain. Ya. Next, ERP merupakan back office system. Nah, ini yang saya bilang tadi, behind skin. Jadi dia tidak muncul di depan layanan publik, ya, yang mengindikasikan bahwa pelanggan dan publik secara umum tidak dilibatkan dalam sistem ini, ya. Jadi pelanggan tidak mengakses ini adalah sistem yang ada di belakang proses perusahaan. Sistem ERP secara modular biasanya menangani proses manufaktur, terus logistik, ini bahan baku, terus proses distribusinya, proses persediaan barangnya, proses shippingnya atau packagingnya, invoice, pemesanan, dan akuntansi perusahaan. Jadi kalau di UMK itu ada sistem portal dan Sunan, itu yang langsung diakses mahasiswa. Kalau ERP itu bukan itu. ERP itu sistem yang mengelola bagaimana pendaftaran mahasiswa baru, sistem yang mengelola bagaimana keuangan perusahaan, sistem yang mengelola bagaimana aset perusahaan, dan lain-lain. Modul ERP di sini ada operasi dan modul pendukung. Di sini ada finansial dan akuntansi. Nah, ini SIA, sistem informasi akuntansi, dan SDM. Nah, ini SIM, sumber daya sistem informasi manajemen yang mengcover sumber daya manusia. Nah, ini ERP, ya, sales. Ini hubungannya dengan penjualan, didukung dengan ERP di dalamnya. Terus client management, nah ini customer service, ada sistem ERP di dalamnya, vendor management, CRM, payroll, pembayaran, SDM, terus sistem sumber daya manusia, ya, test management dan project management. Nah, ini semuanya itu di belakangnya ada ERP, ya. Tidak langsung ke customer ini. Ini adalah bagian di dalam perusahaan. Yang kedua, SAP, System Application and Product in Data Processing, ya. In Data Processing. Jadi ini proses data. Adalah suatu software yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efektif dan efisien. SAP merupakan software ERP. Nah, ini bagian dari ERP yang terdiri dari sejumlah modul aplikasi yang mendukung semua transaksi perusahaan dan dapat bekerja secara terintegrasi. Ya, jadi SAP ini adalah software yang mendukung semua transaksi perusahaan, dan ini juga tidak muncul di depan customer. Ini adalah software yang digunakan untuk mendukung kinerja perusahaan. Ya, pahami dulu konsepnya sebelum Anda nanti masuk ke sistemnya. Modul-modul SAP, nah ini ada banyak sekali, ya. SD Sales and Distribution membantu meningkatkan efisiensi kegiatan operasional.
Material Management, membantu menjalankan proses pembelian atau pengadaan barang di sini, procurement dan pengelolaan inventory. Production Planning, nah ini rencana produksi, ya. Quality Management, membantu mengontrol kualitas proses di keseluruhan rantai logistik, ya. Kalau di perusahaan ini namanya QC atau Quality Control. PM, Plan Management, suatu solusi untuk proses administrasi dan perbaikan sistem secara teknis. Next, HR, Human Resource, nah ini sumber daya manusia, ya. FI, Financial Accounting, nah ini sistem informasi keuangan. CO, Controlling, mencakup aset, mencakup cost accounting, ya. Mulai dari cost center accounting, cost element accounting, dan analisa profitabilitas hubungannya dengan kontrol rugi laba atau laba rugi atau neraca atau jurnal, ya. Orang-orang akuntansi ini. Asset Management, membantu pengelolaan atas keseluruhan fixed asset. Yang terakhir PS Project System, mengintegrasikan ke seluruh proses perencanaan project, pengerjaan dan kontrol, ya. Anda tidak sampai ke sini, cukup tahu aja bagian-bagian sub, ya. SCM, Supply Chain Management, adalah suatu solusi terpadu yang melibatkan pengelolaan sumber daya organisasi. Nah, di sini SCM seperti yang sudah pernah saya jelaskan, itu proses rantai pasok dari awal bahan sampai diolah menjadi produksi, sampai produk jadi, sampai dijual ke konsumen, sampai pelayanan konsumen ada komplain, retur, produk cacat, dan seterusnya. CRM adalah suatu solusi terpadu yang melibatkan pengelolaan sumber daya organisasi, meliputi manajemen para pelanggan dengan memanfaatkan basis data. CRM atau Customer Relationship Management merupakan aplikasi dalam hal hubungan kepada pelanggan. Nah, ini biasanya yang menghandle itu customer service. Ya, jadi kayak customer service itu punya suatu sistem di mana di situ isinya database pelanggan, nomor ID-nya berapa, pembayaran per bulannya berapa, misal kayak perusahaan yang berlangganan seperti Telkom, perusahaan air minum, PLN, ya. Jadi ketika ada nasabah komplain, mohon maaf Mbak, ini internet saya mati. Nah, dari pihak Telkomnya langsung searching, oh nomor pelanggannya ini, alamatnya di sini, ya. Terus langsung dari pihak customer service menghubungkan ke bagian maintenance, tolong diperbaiki customer ID sekian, internetnya trouble, dan seterusnya. Next, Decision Support System sebagai muara dari keseluruhan sistem. Nah, ini yang biasa digunakan oleh manajer, oleh direktur dalam pengambilan keputusan, ya. Kenapa disebut muara dari seluruh sistem? Karena semua modul-modul sistem di perusahaan memang endingnya ke sini. Ya. Seperti di UMK itu sistem pendaftaran mahasiswa baru, endingnya ke sini. Pak Rektor bisa melihat mahasiswa baru dari Kudus berapa orang, mahasiswa baru dari Pati berapa orang, mahasiswa baru dari Rembang berapa orang. Oh, ternyata Rembang meningkat, oh ternyata Pati menurun, maka kita akan lebih fokuskan publikasi tahun depan di daerah Pati misal, ya. Terus untuk penjualan atau untuk produksi atau penjualan, kira-kira produk apa saja tahun ini yang laku dijual ke masyarakat. Nah, itu dilihat dari sini, pimpinan bisa menentukan, ya. Oh, televisi 21 inch di Polytron, maka tahun depan kita produksi 2 kali lipat, yang tadinya 1000 produk menjadi 2000 agar bisa lebih laku, dan seterusnya. Nah, ini DSS. Komponennya ada Customer Relationship Management, Enterprise Resource Planning, dan Supply Chain Management, ya. Ini yang hubungannya dengan customer, ini yang hubungannya dengan perusahaan, ya, proses produksi di dalam, ini rantai pasoknya berhubungan dengan supplier atau kulak di sini, kulak bahan. Enterprise Application Integration, masalah umum yang terjadi seputar penggunaan aplikasi perusahaan. Nah, ini masalah-masalah yang ada di perusahaan, ya.
Masalah yang menyangkut integritas beberapa sistem yang berbeda. Nah, ini dibutuhkan tenaga IT di sini. Kenapa? Karena semua sistem di sini terintegrasi. Ya, satu aja sistem yang tidak berjalan normal akan mempengaruhi satu proses di perusahaan. Maka di sini sistem harus semuanya berjalan. Di sini harus bisa mengelola, bisa memaintenance agar kinerja perusahaan bisa efektif dan efisien seperti yang diharapkan. Ya, di sini. Nah, di sini vendor seperti SAP, ERP, Silabel, CRM, dan Sugar untuk SCM. Nah, di sini biasanya perusahaan itu tidak mengelola sendiri. Dia bekerja sama dengan vendor-vendor perusahaan yang khusus fokus di sini. Cuman dengan bekerja sama dengan vendor, ini akan membutuhkan biaya lagi, ya, biaya yang lumayan besar. Enterprise Application Integration. Nah, di sini merupakan solusi untuk masalah tersebut karena AI merupakan aplikasi yang mampu mengintegrasikan seluruh sumber daya sistem informasi yang berbeda platform. Nah, ini sistem yang digunakan untuk mengintegrasikan ya, semua modul sistem yang ada di perusahaan. Biasanya perusahaan tidak memegang sendiri, ini diserahkan ke vendor, jadi perusahaan tidak pusing mengenai sistem informasi, ya cukup bekerja sama dengan para konsultan IT di Indonesia yang sudah lumayan besar, biar mereka yang menghandle. Jadi perusahaan ini tinggal langsung mengoperasionalkan. Sistem kolaborasi dalam kelompok kerja. Nah, ini yang sudah saya jelaskan. Di sini ada karyawan, ada pelanggan, ada pemasok, ada manajer. Semuanya berintegrasi dalam kelompok kerja. Semuanya mendukung kinerja perusahaan. Semuanya menggunakan sistem dari karyawannya, dari konsumennya, dari suppliernya, dan dari pimpinannya. Kolaborasi dan teamwork lebih penting saat ini disebabkan berbagai alasan. Nah, ini ya jelas. Mengubah sifat pekerjaan, pertumbuhan profesional kerja, mengubah organisasi perusahaan, lingkup perubahan, inovasi, dan lain-lain. Semuanya butuh teamwork. Nah, ini secara tidak sadar, mahasiswa di kampus 4 tahun itu sudah kita poles di sini. Ya, dengan tugas kelompok, dengan bekerja bersama-sama kelompok, setelah itu hasil pekerjaannya dipresentasikan. Nah, di situ kita melatih mahasiswa agar mahasiswa tersebut terbiasa dengan kerja tim, satu. Terus yang kedua, terbiasa mempresentasikan hasil kinerjanya atau produknya, dua. Terus mahasiswa harus disiplin, mengerjakan tugas tepat waktu, mengisi absensi tepat waktu, kehadiran harus 75%. Nah, di sini secara tidak sadar kita itu melatih kedisiplinan mahasiswa. Ya, jadi pola kerja mahasiswa di perusahaan nanti itu sudah dibentuk selama 4 tahun. Mahasiswa harus pakai sepatu, mahasiswa harus menggunakan baju, karena kalau nanti di dunia kerja itu ya harus kayak gitu, harus menggunakan uniform atau seragam yang layak ketika masuk perusahaan. Terus selanjutnya standar greeting. Nah, ini juga kita poles ya. Kalau di dunia kerja itu tidak bisa sembarangan WA dengan pimpinan dengan bahasa yang kasar sehari-hari, nggak boleh. Ya harus mempunyai kode etik. Jadi di sini kenapa mahasiswa harus dengan santun, dengan sopan, WA ke dosen, menjalin komunikasi dengan dosen. Itu bukan buat kita, bukan buat para dosen, tapi buat Anda sendiri. Selama 4 tahun Anda terbiasa seperti itu, ketika nanti masuk di dunia kerja itu nggak kaget. Ya. Terus banyak mata kuliah, itu sebenarnya mahasiswa itu kita latih untuk berpikir multidisiplin, karena di dalam dunia kerja nanti satu orang SDM bisa saja menghandle banyak pekerjaan. Nah, itu sudah kita tekan dari awal di perkuliahan, mahasiswa harus mikir banyak tugas, mahasiswa harus mikir banyak mata kuliah, mahasiswa harus belajar banyak materi. Nah, itu nanti di dunia kerja seperti itu. Ya. Bagaimana infrastruktur e-bisnis dalam skala kecil? Nah, ini website. Harapan saya Anda sudah terbiasa membangun ini. Ya, belajar dari sekarang. Membuat sistemnya, tentukan produknya, kenalkan produk, raih keuntungan, dan lain-lain. Ya, karena online itu ya web dan aplikasi sekarang ini. Terima kasih. Oke, sekian dulu kuliah dari saya. Semoga bermanfaat. Misal ada pertanyaan, mari kita diskusi di grup WhatsApp. Ya.
agar semua bisa mendengarkan penjelasan dari saya. Oke, sekian dulu kuliah dari saya. Kuliah saya tutup. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.